Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang terhormat kepada Bapak Syauqi Haris, selaku dosen mata kuliah Sistem Digital. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Menggunakan Gerbang Logika untuk Meningkatkan Efisiensi dan Keamanan dari Suhefa 2024. Eh, Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Snaufida dengan NIM 2410200012 dengan program studi S1 Informatika. Nah, di sini saya membawakan ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir UAS di mata kuliah Sistem Digital. Nah, yang pertama saya akan membahas bilangan biner. Apa sih bilangan biner itu? Bilangan biner adalah bilangan basis 2 dengan sistem penulisan angka untuk dengan menggunakan dua simbol yang umumnya adalah 0 dan 1. Nah, 1 dinyatakan sebagai nyala dan 0 dinyatakan sebagai mati. Sistem bilangan biner digunakan dalam komputer sebagai tanda benar atau salah, indikator antara 1 atau 2, atau positif atau negatif, dan digunakan oleh komputer karena lebih mudah dan efisien untuk pengolahan data elektronik. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan cara mengonversi bilangan biner dari desimal ke biner dan biner ke desimal. Dan di sini ada contoh bilangan desimal 35. Kita akan mencari berapa sih bilangan binernya, yaitu dengan cara dibagi 2 sampai habis. Nah, 35 dibagi 2 adalah 17, sisa 1. Kemudian 17 dibagi 2 adalah sisa 1 juga. 8 dibagi 2 habis, sisa 0. 4 dibagi 2 juga habis, sisa 0. 2 dibagi 2 yaitu 1, sisa 0. Kemudian yang terakhir adalah 1 dibagi 2, sisa 1. Nah, kemudian cara membacanya yaitu dari bawah itu 1, 0, 0, 0, 1, 1. Jadi bilangan binernya dari angka desimal 35 adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian yaitu dari biner ke desimal. Di sini ada contoh bilangan biner 1, 0, 0, 1 dan akan dicari bilangan desimalnya. Itu dengan cara dari angka yang dari belakang terlebih dahulu dengan dikalikan 2. Kalau yang tadi dibagi 2, sekarang dikalikan 2. Nah, yaitu 1 dikali 2 pangkat 0, harus dimulai dari 2 pangkat 0, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1, kemudian 0 dikali 2 pangkat 2, kemudian yang terakhir adalah 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, kemudian semuanya dijumlahkan, yaitu dari 1, 0, 0, 8, yang berakhir 9. Nah, jadi angka desimalnya dari biner 1, 0, 0, 1 adalah 9. Nah, kemudian gerbang logika. Nah, gerbang logika sendiri adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang melakukan operasi logika pada input biner dan menghasilkan output. Dan gerbang logika yaitu ada 5, ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NOR, dan gerbang NAND. Nah, gerbang AND sendiri memiliki simbol terdiri dari 2 input atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah titik. Kemudian gerbang OR memiliki simbol terdiri dari 2 input atau lebih dan 1 output yang dihubungkan dengan sebuah tanda plus atau huruf V melengkung. Kemudian gerbang NOT. Nah, simbol untuk gerbang NOT biasanya terdiri dari 1 input dan 1 output yang dihubungkan dengan sebuah lingkaran di inputnya. Kemudian gerbang NOR. Simbol dari gerbang NOR mirip dengan gerbang OR dengan tambahan lingkaran kecil pada output. Kemudian gerbang NAND. Gerbang NAND ini merupakan gabungan gerbang AND dan NOT. Artinya nilai output gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, untuk simbol gerbang NAND sendiri sama seperti gerbang AND, tetapi memiliki lingkaran kecil pada outputnya. Nah, berikut adalah contoh gambar dari gerbang-gerbang logika. Yang pertama ada gerbang AND.
Nah, tabel kebenaran untuk gerbang N menunjukkan bahwa output hanya akan bernilai 1 jika kedua inputnya 1. Misal di gambar ini ada inputan 0 dan 0, maka outputnya adalah 0. 1 dan 0, outputnya 0. 0 dan 1, outputnya 0. 1 dan 1, outputnya 1. Saya ulangi lagi, di sini hanya akan bernilai 1 jika kedua inputannya 1. Maka jika inputnya 1 dan 0, hasilnya akan 0. Nah, fungsi untuk gerbang R sendiri biasa digunakan untuk menghasilkan output yang hanya aktif ketika semua inputannya aktif. Kemudian ada gerbang OR. Gerbang OR sendiri menunjukkan bahwa output akan menghasilkan logika 1 jika salah satu atau kedua inputannya bernilai 1. Nah, di sini pada tabel kebenaran di gambar ini, 0 dan 0 adalah 0, 1 dan 0 adalah 1, 0 dan 1 adalah 1, 1 dan 1 adalah 1. Nah, saya ulangi lagi, di sini akan bernilai 1 jika salah satu inputannya adalah 1. Maka, jika inputannya 1 dan 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika kedua nilainya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Nah, gerbang OR sendiri digunakan untuk menghasilkan output yang aktif ketika salah satu atau kedua inputannya aktif. Kemudian ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini adalah kebalikannya, yang selalu menghasilkan output dari kebalikan. Misal di sini ada inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0, hanya dibalik saja. Dan gerbang NOT biasanya digunakan untuk menghasilkan kebalikan dari inputnya. Kemudian ada gerbang NOR. Gerbang NOR sendiri adalah gabungan dari gerbang NOT dan OR. Tabel kebenaran untuk gerbang NOT menunjukkan bahwa output yang dihasilkan adalah kebalikan dari gerbang OR. Ada pada gambar, 0 dan 0 adalah 1, 1 dan 0 adalah 0, 0 dan 1 adalah 0, 1 dan 1 adalah 0. Nah, di sini kebalikan dari hasil gerbang OR. Jika di gerbang OR tadi 1 dan 0 adalah 1, maka di gerbang NOR 1 dan 0 adalah 0, hanya dibalik saja. Nah, fungsi dari gerbang NOR ini adalah memiliki sifat fungsional yang berarti fungsi logika lainnya dapat diimplementasikan hanya menggunakan gerbang NOR. Kemudian ada gerbang NAND. Gerbang NAND adalah gerbang gabungan dari gerbang N dan NOT. Nah, output yang dihasilkan adalah kebalikan dari gerbang N karena gerbang NAND adalah gabungan dari gerbang NOT dan N. Di sini yang dibalik hanya outputnya saja, sama seperti gerbang NOR tadi. Jika di gerbang N, kedua inputannya 1, hasilnya 1, maka di gerbang NAND, jika kedua inputannya 1, hasilnya adalah 0. Nah, fungsi mendeteksi jika salah satu masukan ke sistem digital memiliki nilai rendah. Nah, kemudian implementasi gerbang logika pada jurnal yang saya ambil itu di lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan pada persimpangan jalan. Pengaturan lampu lalu lintas sangat diperlukan agar kendaraan dapat melewati dengan aman dan nyaman. Lampu lalu lintas diatur dengan menggunakan teori Grave atau teknologi kendali lampu lintas yang terus dikembangkan. Nah, penggunaan logika gerbang dalam pengaturan lampu lalu lintas melibatkan integrasi berbagai jenis gerbang logika untuk menciptakan skenario pengaturan lampu yang optimal. Gerbang logika merupakan blok dasar dalam rangkaian elektronika digital yang dapat melakukan berbagai operasi logika pada input biner. Penggunaan gerbang logika dalam mengatur lalu lintas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan lalu lintas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan dengan menerapkan gerbang logika sebagai dasar untuk mengontrol fase-fase lampu lalu lintas. Nah, di sini misalnya untuk menciptakan skenario pengaturan lampu lalu lintas, kita dapat menggunakan gerbang OR untuk mendeteksi keberadaan kendaraan dan gerbang N untuk mendeteksi keberadaan pejalan kaki dan kendaraan serta gerbang lampu waktu untuk mengatur durasi lampu. Dan di sini ada simulasi rangkaian sederhana lampu lalu lintas menggunakan gerbang-gerbang OR, NOT,
dan N. Jika di sini nyala, maka yang di seberang akan mati. Jika yang di seberangnya lagi nyala, maka yang di seberangnya sebelahnya akan mati. Atau akan berlampu merah atau berhenti. Nah, metode dan penelitian dari penelitian ini menggunakan microcontroller sebagai platform pusat pengaturan. Nah, microcontroller sendiri merupakan sebuah komponen terpadu yang melibatkan unit pemrosesan pusat atau CPU, memori dan perangkat masukan dalam sebuah chip. Nah, kemudian mendeteksi kendaraan dan pejalan kaki. Integrasi deteksi kendaraan dan pejalan kaki untuk menyesuaikan durasi setiap fase lampu lalu lintas sesuai dengan kondisi aktual. Nah, dalam sistem ini, deteksi kendaraan dan pejalan kaki digunakan untuk mengidentifikasi jumlah kendaraan dan pejalan kaki yang melewati persimpangan pada setiap fase lampu lalu lintas. Data ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan durasi setiap fase lampu lalu lintas agar sesuai dengan kondisi aktual. Kemudian analisis hasil. Nah, dengan melakukan simulasi berbagai skenario lalu lintas untuk mengevaluasi respon sistem. Hal ini dilakukan dengan menggunakan data deteksi kendaraan dan pejalan kaki untuk mengidentifikasi jumlah kendaraan dan pejalan kaki yang melewati persimpangan pada setiap fase lampu lalu lintas. Kemudian menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan sejauh mana sistem mampu merespon perubahan kondisi lalu lintas dengan fokus pada efisiensi dan keamanan. Data deteksi kendaraan dan pejalan kaki digunakan untuk mengidentifikasi jumlah kendaraan dan pejalan kaki yang melewati persimpangan pada setiap fase lampu lalu lintas. Hasil simulasi berbagai skenario lalu lintas dapat dievaluasi untuk mengoptimalkan respon sistem terhadap kondisi lalu lintas yang berbeda. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Nah, evaluasi sistem yang dilakukan melalui simulasi berbagai skenario lalu lintas pada persimpangan jalan menunjukkan hasil yang positif. Sistem mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi lalu lintas, menghasilkan pengaturan lampu yang lebih efisien dan aman. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu menggambarkan bahwa penerapan gerbang logika dalam pengaturan lampu lalu lintas menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Integrasi sensor kendaraan, pejalan kaki, dan waktu memberikan dasar yang kokoh untuk menciptakan pengaturan lampu yang adaptif dan responsif. Pengaturan lampu lalu lintas yang responsif membantu mengoptimalkan aliran kendaraan dan pejalan kaki, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan. Nah, sekian presentasi yang sahabat saya bawakan. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.